Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam cairan infus dan fungsinya. Cairan infus yang umum digunakan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama cairan kristaloid dan yang kedua cairan koloid. Yang pertama, cairan kristaloid yang mengandung natrium klorida, natrium glukonat, natrium asetat, kalium klorida, magnesium klorida, dan glukosa. Cairan ini digunakan untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit, mengembalikan pH, dapat mengembalikan pasien dehidrasi berat, dan sebagai cairan resitasi. Cairan infus yang termasuk cairan kristaloid yaitu cairan selin atau NaCl. Yang kedua, cairan Ringer-Latnat atau RL. Yang ketiga, cairan dextroid. Cairan selin, cairan ini atau NaCl, cairan ini mengandung natrium dan klorida. Cairan ini berfungsi untuk mengembalikan cairan tubuh yang hilang, mengoreksi ketidakseimbangan elektrolit, dan dapat menjaga tubuh dari dehidrasi. Yang kedua adalah cairan Ringer-Latnat atau RL. Cairan ini mengandung kalsium, kalium, laktat, natrium klorida, dan air. Cairan ini berguna untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang saat mengalami luka cedera atau menjalankan operasi yang menyebabkan kehilangan darah yang berlebihan. Yang ketiga, cairan dextrose. Cairan ini mengandung gula sederhana. Cairan ini berfungsi untuk meningkatkan gula darah yang mengalami hipoglikemia, gula darah rendah, dan dapat digunakan pasien hiperkalemia, kadar kalsium yang tinggi. Yang kedua, cairan koloid molekul yang lebih berat. Cairan ini dapat diberikan pada pasien menderita sakit kritis, pasien bedah, dan sebagai cairan resusitasi. Cairan infus yang termasuk jenis cairan koloid yaitu cairan gelatin, cairan albumin, cairan dextran. 1. Cairan gelatin. Cairan ini mengandung protein hewani. Cairan ini berguna untuk mengatasi keadaan kekurangannya volume darah yang disebabkan kehilangan darah. Yang kedua, cairan albumin. Cairan ini akan diberikan kepada pasien yang memiliki kadar albumin yang rendah seperti pasien menjalani operasi transplantasi hati, mengalami luka bakar akut, dan pasien sepsis. Yang ketiga, cairan dextran. Cairan ini mengandung polimer glukosa. Cairan ini digunakan untuk memulihkan kondisi kehilangan darah dan juga dapat mencegah terjadinya trombolis setelah operasi. Sekian dan terima kasih.